Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi yufaqihna fid din wa yurshiduna ila ittiba'i sunanil mursalin. Wa nusalli wa nusallimu ala Muhammadir Rasulil Amin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'azzani Allah wa iyyakum minadh dhalalati wan nar. Barakallahu fikum. Waffaqakumullah, para jamaah yang saya cintai karena Allah Azza wa Jalla. Bismillah, alhamdulillah, rahmat karunia dari Allah Azza wa Jalla. Pada kesempatan yang berharga ini kita akan memulai pembahasan satu kitab, ya, kitab fikih hadis yang dikerucutkan masalahnya khusus pada masalah faraid atau mawaris, bab waris. Nah, langsung kita masuk kepada fikih faraid. Di sini kita menggunakan kitab Umdatul Ahkam. Ya. Mungkin nanti hadisnya ada sekitar kurang lebih 4 atau 3. Cuma kita akan melebar. Ya. Dari kita kenalan dengan siapa saja ahli waris. Nah, terus apa yang dilakukan sebelum pembagian waris dan apa yang berkaitan dengan fikih waris. Nah, kita langsung masuk, ya, kepada ilmu faraid. Bisa disebut kadang faraid atau mawaris atau fikih waris. Terkenal lagi itu fikih waris. Nah, ini jadi bahasa Indonesia, waris. Nah, fikih waris, para jamaah yang saya cintai karena Allah Azza wa Jalla, ya. Apa hukum dari mempelajari faraid atau fikih waris? Nah, pertama kita bahas dulu apa hukum mempelajari fikih waris. Hukumnya disebutkan al-Imam Al-Qarrafi, ya. Begitu juga kebanyakan mazhab, hukumnya adalah fardu kifayah. Nah, fardu kifayah. Kalau belajar satu, maka yang lainnya apa? Yang lainnya gugur. Nah, walaupun ada juga yang bilang apa? Fardu ain. Tapi yang lebih kuatnya dia fardu kifayah. Lalu pembahasan waris, ya, pembahasan waris. Apa pengertian dari waris itu sendiri? Disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, bahwasanya waris, kalau di bahasa Indonesianya, adalah suatu ilmu seorang itu mengetahui siapa yang dapat waris dan siapa yang tidak mendapat waris. Ilmu membahas siapa yang dapat warisan, siapa yang tidak dapat waris. Dan membahas mikdar, berapa kadar seorang itu dapat warisan. Nah. Lalu selanjutnya, sebelum kita masuk, bab waris atau faraid tidak terlepas dari beberapa hal. Nah, karena kalau kita bahas bab waris, tidak hanya bahas ahli waris begini ini, enggak. Cuma nanti ada beberapa poin yang itu diikutkan kepada bab waris. Nah, apa saja? Yang pertama yaitu pembahasan masalah mu'nud tajhiz, persiapan jenazah. Nah, karena namanya orang waris kan berkaitan dengan apa? Orang yang meninggal. Nah, nanti ada permasalahan masalah jenazahnya, persiapan jenazah. Lalu ada juga berkaitan dengan masalah wasiat. Ya, berkaitan dengan masalah wasiat. Lalu juga ada nanti ketiga berkaitan masalah fikih duyun, hutang. Ya, masalah apa? Masalah hutang. Lalu yang keempat berkaitan dengan waris itu sendiri. Ya, berkaitan dengan waris itu sendiri. Adapun kalau ilmu warisnya tok begitu ya, dia nanti fokus kepada pembahasan siapa saja yang dapat waris, siapa yang enggak. Sama apa? Sama kadar dapatnya berapa. Ilmu warisnya, fikih warisnya, masalah-masalahnya ya. Ini cucu dapat apa tidak, ini anak dapat apa tidak. Sama pembahasan hisab.
hitung-hitungan. Nah, cuma insya Allah hitung-hitungan di bab waris itu mudah sebenarnya. Ya, insya Allah Pak, insya Allah mudah. Saya pun yang sebenarnya nggak ada apa bahasanya, background dari formal begitu ya. Cuma mondok doang begitu, cuma mondok belajar. Nah, ya bisalah hitung sedikit-sedikit. Nah, belajar pecahan nanti ya, pecahan ada koma-koma sedikit kan bisa pakai kalkulator nanti insya Allah gampang. Nah, gitu. Nah, sebelum kita masuk ke fikih waris, ya, sebelum kita masuk ke fikih waris, biasanya para ulama memulai dulu dengan bab fikih wasiat. Nah, ini yang sekarang kita akan fokuskan pada pertemuan kali ini insyaallah. Fikih apa? Fikih wasiat. Ya mungkin maksimal 2 pertemuan lah. 2 pertemuan baru kita masuk ke intinya di warisan. Nah, sebelum masuk ke fikih faraid, waris, kita masuk dulu ke bab wasiat. Nah, kita berkenalan dulu apa itu wasiat. Wasiat dia secara bahasa artinya wasal. Wasal itu sampai atau menyambungkan. Al-Imam Al-Azhari rahimahullah, salah satu pakar bahasa, mengatakan kenapa wasiat secara bahasa itu wasil, yaitu menyambungkan. Kenapa? Karena dia menyambungkan kehidupan seorang yang tadinya ketika dia sudah meninggal harusnya tidak bisa dapat pahala lagi, tapi karena dia berwasiat kepada anaknya, tolong duit saya 10 juta nanti kasihkan ke Pak Fulan, atau saya punya tanah kasihkan ke Masjid Imam Syafi'i. Akhirnya yang tadinya sudah meninggal tapi melanjutkan dapat ada lanjutan pahala, ganjaran, maka dinamakan wasil, menyambung. Nah, kalau secara syariat secara istilahi apa itu wasiat? Ya, singkatnya itu perpindahan hak milik, tamliku mudhafin ma ba'dal maut. Perpindahan hak milik yang terjadi setelah maut, setelah meninggal. Dengan akad tabarru'. Akad tabarru' itu akad sosial. Akad sosial itu gampangnya akad satu arah begitu, Pak. Akad satu arah, bukan 2 arah kayak jual beli, enggak. Satu arah. Hibah, wakaf, itu satu arah, akad sosial. Nah, kita ngasih, dia enggak ngasih lagi. Nah, itu akad tabarru', akad sosial. Perpindahan hak milik yang terjadi setelah maut, setelah meninggal, ya, dengan akad tabarru' atau bahasa Indonesianya akad sosial. Seperti apa? Hibah, wakaf, satu arah begitu. Bukan yang 2 arah. Nah. Lalu kita lanjut. Kita masuk kepada hadisnya. Nah, karena Umdatul Ahkam isinya hadis saja. Isinya hadis, terus kita jelaskan apa kandungan dari hadis tersebut dan apa masalah-masalah yang terkandung di hadis tersebut. Hadis pertama, An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Hadisnya dari Abdullah bin Umar. Ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul bersabda, "Ma haqqu mri'in muslimin lahu syai'un yusi fihi yabitu lailataini illa wa wasiyatuhu maktubatun indahu." Yang diartikannya kurang lebihnya, tidak sepatutnya seorang muslim yang dia ingin berwasiat, tidak sepatutnya seorang muslim yang dia ingin berwasiat yabitu lailataini, dia tidur atau melewati 2 malam, illa wa wasiyatuhu maktubatun indahu, terkecuali wasiat itu telah tertulis di sisinya. Kita ulang lagi, yaitu apa? Kata Nabi SAW, tidak dibenarkan seorang muslim yang bagaimana? Yang dia ingin berwasiat lewat 2 malam tapi dia tidak ada wasiat yang tertulis. Zada Muslimun, di riwayat Muslim ditambahkan, qala Ibnu Umar, kata Ibnu Umar, ya, ma marrat alayya lailatun munzu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dzalik illa wa indi wasiyati. Kurang lebihnya kata Ibnu Umar, ini tambahan dari Imam Muslim. Tidaklah terlewat bagi saya 1 malam. Terlewat 1 malam tatkala saya dengar sabda Nabi yang tadi kita sebutkan, illa wa indi wasiyati,
terkecuali saya sudah menulis wasiat. Karena apa? Dengar sabda Nabi yang tadi. Tidak dibenarkan, maksudnya tidak diindahkan begitu ya. Tidak sepatutnya seorang muslim yang ingin berwasiat, tapi dia apa? Lewat 2 malam dan dia belum punya wasiat yang tertulis. Nah, kita lanjut. Berkaitan dengan hadis ini, kita bahas sedikit. Nah, yang di hadis tersebut disebutkan seorang muslim lahu syai'un yusifihi, yang ingin mewasiatkan. Kata Imam Qurtubi rahimahullah, mewasiatkan di sini sifatnya umum. Wasiat di sini sifatnya umum. Karena nanti wasiat para jamaah barakallahu fikum berkaitan dengan 2. Wasiat berkaitan dengan 2. Bisa wasiat amwal berkaitan dengan harta. Ya. Saya mewasiatkan kepada anak saya setelah saya mati, tolong 50 juta kasih ke Masjid Imam Syafi'i. Itu harta. Nah, atau yang kedua, wasiat tapi sifatnya seperti pesan. Ya. Saya berwasiat, kalau saya sudah mati, kamu berpegang teguh dengan Quran Sunnah. Itu wasiat juga. Sebagaimana di Al-Quran, di surah Al-Baqarah, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub ya bani ya innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Kata Nabi Ibrahim berwasiat kepada anak-anaknya agar apa? Janganlah fala tamutun, jangan kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Nah, itu juga wasiat. Cuma wasiat yang model kedua. Apa bahasanya? Pesan moral begitu. Wasiat yang sifatnya pesan, bukan apa? Bukan harta. Nah, kita lanjut. Waktu sedikit ya. Nah, lalu lanjutannya di hadis ini disebutkan berlalu 2 malam terkecuali dia harus ada wasiat yang dia tulis. Ini diantara bahasa-bahasa di dalam Quran dan hadis disebutkan di sini 2 malam. Yang dimaksudkan bukan zatnya, maksudnya bukan apa bahasa kita ya. Bukan yang dimaksudkan 2 malamnya, tapi ini dimaksudkan kiasan, ibarat ya, tentang sedikitnya waktu. Gitu. Bukan yang dimaksudnya 2 malam ya, bukan yang dimaksud zatnya, bukan. Tapi ini ibarat saja dari Nabi. Mengibaratkan tentang sedikitnya waktu. Nah, seperti misalkan ada hadis bagaimana? Sutroh harus apa? Harus besarnya sebesar pelana. Ya mungkin 2 hasta atau 30 cm. Nah, yang dimaksud di situ kata sebagian ulama bukan zatnya. Bukan 30 cm-nya, tapi dalam masalah apa? Pengibaratan aja. Ya kurang lebih segitu. Kurang lebih 30 cm atau 2 hasta. Kalau dalam bahasanya takrib, pendekatan aja. Nah, yang dimaksud 2 malam di sini bukan beneran 2 malam, enggak. Cuma ibarat tentang apa? Sedikitnya waktu. Waktu yang sedikit. Gitu. Nah, kenapa kata para ulama? Ya karena namanya umur nggak ada yang tahu. Nah, namanya umur tidak ada yang tahu. Nah, terus kita bahas apa hukum dari wasiat. Nah, apa hukum dari wasiat? Kan kita bahas tadi, tidak diindahkan atau tidak dibenarkan. Tidak seharusnya seorang muslim itu apa? Harusnya meninggalkan wasiat. Nah, sekarang kita bahas apa hukum dari berwasiat. Nah, kita bahas dulu hukum asalnya, hukum asal. Karena begini Pak, suatu masalah itu kadang dia punya hukum asal dan punya hukum yang tergantung keadaan. Nah, kita bahas hukum asal. Seperti nikah. Hukum asalnya dianjurkan. Cuma nanti ada apa? Tergantung keadaan, sikon. Karena kalau orangnya besar kemungkinan dia nggak nikah jatuh ke zina, kan jadi wajib. Nah gitu. Nah, itu namanya perubahan keadaan. Atau misalkan dia, kalau dia nikah, tidak bisa memenuhi hak istrinya secara batin maupun apa? Secara material, itu juga jadi haram, jadi makruh. Nah gitu ya, perubahan apa? Perubahan keadaan. Nah, kita bahas dulu hukum asalnya. Hukum asal berwasiat, hukum asalnya ada khilaf di sini, langsung yang kuatnya saja. Yang kuatnya dia adalah apa? Dia adalah sunnah. Dia adalah sunnah, dianjurkan. Hukum asalnya, hukum asal. Kenapa dibilang sunnah, tidak wajib? Kenapa? Karena kata para ulama, kalaulah wasiat itu wajib, pasti didapati nukilan-nukilan atau riwayat dari sahabat semuanya apa? Berwasiat. Nah, karena tidak mungkin sahabat meninggalkan perkara yang wajib, tapi nyatanya tidak ada.
Nah, harusnya apa? Harusnya nukilannya banyak, riwayat hadisnya banyak, cuma apa? Cuma tidak ada. Nah, itu menunjukkan apa? Menunjukkan wasiat hanya pada tahap sunnah. Nah, barakallahu fikum. Lalu kita lanjut. Nah, begitu juga ada perubahan keadaan. Ya, hukum wasiat. Ada perubahan keadaan pertama yang hukum wasiat itu jadi wajib. Hukum wasiat itu jadi wajib. Kapan wasiat jadi wajib? Kalau dia punya apa? Kalau dia punya hak seperti hutang. Ya, nanti hak itu ada dua. Hak kepada Allah, hak kepada makhluk. Hak kepada Allah seperti apa? Seperti kafarat, seperti zakat. Kalau hak kepada makhluk seperti apa? Duyun, hutang. Nah, gitu ya. Seperti apa? Hutang. Ada hak kepada Allah, ada hak kepada makhluk. Itu kalau apa? Yang hukumnya wajib. Lalu ada yang kedua, hukumnya mubah atau boleh. Hukumnya apa? Hukumnya mubah. Nah, bagaimana hukumnya mubah? Kalau dia berwasiat dan uangnya sedikit. Uangnya apa? Uangnya sedikit. Ahli warisnya kaya semua. Berkecukupan. Ya. Ada hukumnya mubah. Kapan mubah berwasiat? Kalau sang calon mayit ini yang meninggal ini apa? Uangnya sedikit. Ahli warisnya yang dapat waris dari dia meninggal, uangnya banyak. Itu hukumnya mubah. Nah, hukumnya mubah. Lalu ada yang ketiga, yaitu wasiat yang haram. Haram berwasiat. Yaitu apa? Duitnya sedikit, keluarganya juga uangnya sedikit. Nah, jangan apa? Jangan berwasiat. Karena nanti apa? Duitnya semuanya diwariskan buat apa? Keluarganya. Kalau dia wasiatkan duitnya sepertiga buat masjid Imam Syafi'i, duitnya sudah dikit. Ya, anaknya lebih butuh, istrinya lebih butuh. Ini diharamkan yang seperti ini. Atau juga kata para ulama ada wasiat yang haram. Seperti apa? Wasiat yang tujuannya untuk membuat ribut, untuk membuat kekacauan. Ya. Gitu. Nanti kita akan apa? Kita akan sampaikan rinciannya insyaallah. Lalu kita lanjut. Dan kata para ulama berkaitan dengan wasiat para jamaah barakallahu fikum, ya, ada faedah sedikit. Wasiat itu merupakan di antara keindahan dari syariat Islam. Keindahannya di mana? Yaitu di antara keindahan Islam pada masalah wasiat ada rahmat Allah di situ. Ada rahmat Allah ketika seorang mati, harusnya kan amalan putus. Tapi apa? Ketika dia berwasiat, tolong nanti harta saya ketika mati 50 juta dikasih ke masjid ini. Tapi apa? Nyambung lagi. Gitu. Nyambung terus apa? Pahalanya. Itu diantara rahmatnya Allah. Lalu kita lanjut. Masalah yang kedua. Masalah yang kedua. Yaitu hukum menghadirkan saksi ketika berwasiat. Hukum menghadirkan saksi ketika berwasiat. Lagi-lagi ini khilaf. Cuma yang lebih kuatnya hukumnya hanya pada derajat sunnah. Hukumnya pada derajat sunnah. Berkaitan dengan saksi, para ulama juga menyebutkan nanti ada satu keadaan pada masalah wasiat. Seorang itu meninggal, tapi apa? Tapi tidak didapati saksi, tapi di sekitar dia didapati kertas misalkan. Didapati kertas. Atau di dompetnya didapati kertas. Di rumah dia didapati kertas, kelihatannya kayaknya itu wasiat. Gitu ya. Orang tersebut meninggal, dia nggak bawa saksi, ya, tidak diketahui dia ini berwasiat. Terus apa? Dicek rumahnya, misalkan di lemarinya atau di dompetnya, di tasnya misalkan ada kertas, ya, tulisannya apa? Surat wasiat. Tolong ketika saya mati 50 juta kasih ke masjid A. Sekarang pertanyaannya, para ulama juga khilaf. Apakah hal tersebut dianggap wasiat? Ya, apakah hal tersebut dianggap wasiat? Lagi-lagi khilaf, jadi 4 pendapat. Cuma nggak usah kita bahas terlalu lama. Yang lebih kuatnya, hal tersebut dianggap wasiat jika apa? Jika tulisannya terkenal tulisan dia. Ini kayaknya tulisan dia ini. Dari cara nulisnya,
atau dari apa, ditaruhnya di tempat dompet kesayangannya. Nah, cara nulisnya begini dari kiri ke kanan atau bagaimana. Oh, ini ciri khasnya dia nih. Maka apa? Maka dianggap sebagai wasiat. Nah, kalau memang dikenal itu tulisannya dia. Tapi kalau ragu, tidak usah dianggap apa? Sebagai wasiat. Kalau ragu, ini tulisan dia apa bukan ini? Tidak usah apa? Tidak usah dianggap. Berarti tidak ada wasiat. Semua hartanya kembali kepada ahli waris. Kita lanjut. Nah, itu masalah kedua. Nah, lalu masalah yang ketiga. Nah, kita bahas wasiat. Apakah wasiat itu boleh kepada selain keluarga? Apakah wasiat boleh kepada selain kerabat keluarga? Nah, karena gini Pak, nggak usah ditulis lah ya. Ada nanti keluarga yang dia itu, tulis lah ya. Nanti ahli waris ahli waris itu nanti ada yang dia kan dari keluarga ya, ada yang dia itu tidak termasuk ahli waris, cuma apa, tidak mahjub atau tidak terhalangi. Nanti ada juga dia ahli waris cuma mahjub. Mahjub bahasa fikihnya ya. Mahjub itu apa? Terhalangi. Tapi dia keluarga, termasuk dari keluarga, bisa dapat waris tapi apa? Terhalangi. Nanti kita itu bahas di warisnya. Seperti begini. Seperti cucu. Cucu itu termasuk ahli waris. Ya. Nanti ahli waris ada 14. Cucu itu termasuk apa? Ahli waris. Cuma apa? Kaedahnya ketika tidak ada sang anak. Anaknya sudah mati gitu ya. Anak dari si mayit sudah mati. Cuma ada cucu. Nah, maka dia dapat. Tapi kalau ada cucu, ada juga anaknya, anak sang mayit, maka cucu nggak dapat. Nah gitu. Nah, insya Allah ketika menghitung nanti gampang. Karena hitung-hitungan waris, kan ada 14 orang dapat waris. Tidak semua 14-nya dapat, enggak. Paling banyak 5 atau 4. Nah gitu. Tidak semuanya kita hitung. Karena ada kaidah ini. Ada yang dapat, ada yang tidak. Kalau ada anak, cucu nggak dapat. Kalau ada anak, saudara laki-laki nggak dapat. Nanti ada kaidahnya begitu. Nah, jadi insya Allah gampang sebenarnya. Insya Allah Pak. Insya Allah gampang. Nah, kita sampai mana tadi? Apakah yang selain kerabat, ya, selain kerabat dia dapat? Misalkan apa? Misalkan teman. Apakah wasiat itu bisa kepada teman, sahabatnya dia, tetangganya dia? Boleh tidak wasiat ke situ? Ini juga khilaf. Yang lebih kuatnya boleh. Yang lebih kuatnya apa? Yang lebih kuatnya boleh. Sebagaimana ada contoh dari salah satu sahabiat dulu. Ya, salah satu sahabiat, istrinya Nabi, kalau tidak salah Sofiyah, memberi wasiat kepada Sofiyah, Anda lupa kisahnya. Cuma dia memberi wasiat kepada yang selain keluarganya. Dan demikian didiamkan oleh Nabi. Diamnya Nabi menunjukkan boleh. Nah, ketika Nabi tidak mengingkari, menunjukkan apa? Boleh. Ada dalam usul fikih seperti itu. Kita lanjut. Nah, itu masalah ketiga. Nah, lalu ada masalah setelahnya. Beberapa masalah setelahnya. Masalah berapa kadar banyak dari wasiat. Nah, berapa kadar banyaknya dari wasiat. Wasiat para jamaah barakallahu fikum punya batas maksimal. Ya, tidak ada batas minimal, cuma ada batas maksimal. Batas maksimal wasiat berapa? 1/3 dari warisan. 1/3 dari warisan. Nah, ya, batas wasiat berapa? 1/3 dari warisan. Nah, itu berkaitan dengan wasiat. Begitu juga wasiat. Poin kedua, wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris.
wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Ahli waris yang ini ya. Ahli waris yang ini nanti. Ahli waris yang tidak terhalangi. Misalkan ini mayit ya. Ini mayit. Ini anak. Ini anak. Ini ada cucu. Karena ada anak, ya ada anak masih hidup, maka cucu nggak dapat. Tapi dia ahli waris. Karena terhalangi anak. Ya. Nah, kalau yang modelnya begini, dia dapat wasiat boleh? Boleh. Karena nggak dapat warisan. Gitu ya. Jadi kita ulangi lagi. Wasiat itu diberikan, tidak boleh diberikan kepada ahli waris yang dapat warisan. Gitu enaknya. Ahli waris yang dapat warisan, misalkan anak ini ya, anak laki-laki, dia dapat warisan. Tidak boleh bapaknya sebelum meninggal, saya berwasiat 50 juta kasih kemana? Anak laki-laki saya. Nggak boleh. Kenapa? Lah dia udah dapat warisan. La wasiyata liwarisin. Kata Nabi SAW, tidak ada wasiat kepada ahli waris. Ahli waris yang mana? Yang dapat waris. Ini nanti insya Allah kita rincikan lah. Kita fokus ke wasiat saja dulu. Kita lanjut. Kita ulang tadi ya. Wasiat tidak boleh lebih dari 1/3. Misalkan dia meninggal, Pak Budi, Pak Fulan misalkan. Pak Fulan. Takutnya ada yang namanya Budi nanti. Pak Fulan gitu ya. Pak Fulan meninggal, misalkan hartanya total ya, tanah lain-lain ya 300 juta. 300 juta. Terus Pak Fulan tadi berpesan 100 juta tolong dikasihkan kepada Masjid Imam Syafi'i. Itu sepertiga kan ya? Asalkan dia sepertiga, tidak lebih dari sepertiga boleh. Asalkan dia sepertiga, tidak lebih dari sepertiga, hukumnya boleh. Tapi tetap Pak, kata para ulama, bagusnya kurang dari sepertiga. Karena kata Nabi SAW, ats-tsuluts wa tsulutsu katsir. Sepertiga itu boleh untuk dikasih wasiat, cuma sepertiga itu banyak. Ya, sepertiga itu udah banyak. Sepertiga itu apa? Banyak. Dan ada kaidah juga di ulama, memberikan warisan cuma kepada apa? Cuma kepada istri, agar istri dan anak itu tercukupi ketika mayit meninggal. Itu sebagian bilang lebih afdol dibanding orang berwasiat sepertiga. Karena utamakan keluarga dulu. Utamakan apa? Keluarga dulu. Tapi kalau duitnya 1 M, mau dikasih 100 juta, 50 juta, ya tafadhol. Gitu ya. Kita lanjut. Tadi gitu ya. Wasiat tidak boleh lebih dari 1/3. Wasiat tidak boleh dikasih kepada ahli waris yang dapat waris. Kalau yang nggak dapat waris bagaimana? Misalkan ini, ada Pak Fulan tadi meninggal, ada anak laki-laki dan ada cucu. Cucu itu ahli waris. Cuma kaedahnya karena ada anak, cucu jadi terhalangi, nggak dapat. Kalau nggak ada kaedah ini Pak, 14-nya dapat semua nanti. 14 orang dapat warisan doang. Ini nggak gitu kaedah waris. Cucu nggak dapat, anak dapat. Berarti apa? Dia ahli waris, cuma tidak dapat waris. Orang yang semodel ini boleh dapat wasiat. Ya, maksimal berapa? Maksimal 1/3. Dan para ulama juga menyebutkan lebih bagus lagi tujuan wasiat itu ya. Tujuan wasiat itu lebih bagus lagi ketika modelnya begini Pak. Ketika kita punya anak angkat. Anak angkat itu tidak ada sebab waris ya. Karena sebab waris itu nikah, membebaskan budak, apalagi ada 2 lagi. Orang yang tidak ada hubungan seperti anak angkat, ya, dia tidak dapat warisan. Gitu. Bagusnya anak angkat karena tidak dapat warisan, dia apa? Dikasih wasiat. Ya, anaknya 5, anak kandung, 4 cowok, satunya lagi cowok, cuma anak angkat. Bagusnya anak angkat yang cowok ini dikasih wasiat. Karena nanti ribut dengan 4 orang ini.
Ya. Dan saya pernah dapat kasus begitu ya, jamaah datang, itu ada begitu ya. Nah, anak angkat tapi merasa dirinya menguasai semua hartanya gitu. Nah gitu. Ada seperti itu. Banyak ya. Nah, makanya pentingnya kita belajar Belajar fikih faraid ya begitu, fikih waris. Kaidah juga dipegang, Pak. Karena warisan itu perlu kita jadikan mindset begitu ya. Ya. Itu warisan itu kan harta hoki kata para ulama gitu ya, harta hoki. Kita nggak ada andil apa-apa, harta lewat jalur duka begitu. Ya, saudara kita meninggal, bapak kita meninggal, kita nggak punya andil apa-apa, tiba-tiba dapat 50 juta. Ya harta kecipratan begitu. Harusnya orang itu orang itu bahasa Indonesianya santai aja begitu. Nah ya, santai aja. Karena bukan harta dia, harta nemu lah bahasanya gitu ya. Harta hoki. Nah, dia nggak punya andil apa-apa, dapat warisan. Nah, kita lanjut. Tidak boleh lebih dari sepertiga. Nah, bagaimana kalau lebih dari sepertiga? Nah, bagaimana kalau lebih dari sepertiga? Ini juga khilaf para ulama. Yang intinya, lebih dari sepertiga itu boleh asalkan, tapi ada syaratnya. Lebih dari sepertiga itu boleh asalkan Asalkan diizinkan ahli waris. Nah itu. Wasiat lebih dari sepertiga boleh? Boleh. Asalkan Asalkan diizinkan ahli waris. Karena kadang gini Pak, ketika sebelum pembagian warisan, ketika setelah orang itu meninggal, karena nanti ada biaya-biaya yang kadang sang mayit itu lupa. Dia meninggalkan duit 300 juta. Saya berwasiat 100 juta dikasihkan ke masjid. Boleh kan? Sepertiga. Ternyata Ternyata dia punya hutang. Punya hutang 50 juta. Akhirnya Hartanya 250. Gitu lagi. Punya apa lagi misalkan? Punya hutang lagi dengan fulan 50 juta. Kurang lagi, sisa 200. Ya, wasiatnya berapa? 100. Warisannya 200, wasiatnya 200. Lebih dari sepertiga, lebih. Kadang kasusnya kebanyakan gitu. Nah, model kayak begini bagaimana? Warisannya 200, ya, uang warisannya setelah dikurangi hutang ya. Karena hutang nanti didahulukan dibanding bagi warisan. Ya, menurut pendapat yang paling kuat, lagi-lagi menurut pendapat yang paling kuat. Warisannya 200, wasiatnya 100, itu kan setengahnya itu, bukan sepertiganya. Bagaimana kasusnya? Boleh harta 100 itu diwasiatkan ke masjid misalkan ya, wasiatnya ke masjid Imam Syafi'i dengan syarat diizinkan oleh ahli waris. Tadi ya, harta 200 warisan. Ya, aslinya dia 300, cuma karena kurang-kurang, karena banyak hutang sisa 200 juta. Sisa terus wasiatnya 100 juta. Kemana? Ke masjid. Ya, otomatis ini wasiatnya lebih dari 1/3. Bagaimana? Yang tersebut boleh asalkan izin ahli waris. Nanti ada masalah lagi lahir dari sini. Izin ahli warisnya 3 misalkan. Yang ahli warisnya 3. Anak cowok semua. Ya. Kalau 3-3-nya setuju, gampang. Ya, tinggal kasihkan aja. Tapi kalau misalkan? Kalau 2 setuju, 1 enggak setuju, ini muskilah ini, masalah. 2-nya setuju. Sudah nggak apa-apa lah, 100 juta dijadikan wasiat ke masjid. Tapi 1 orang nggak setuju. Modelnya bagaimana? Ini yang muskilah. Jadi begini. Tadi kan wasiat 100. Nah, warisannya ada 200. Ada 3 orang ya. Misalkan per orang dapat berapa? 200 bagi 3 tuh. Per orang dapat berapa? 66 ya? 66.
66 juta, koma ya. 66 juta per satu orang. Nah, kalau apa tadi? Kalau wasiatnya lebih dari sepertiga itu bagaimana? Wasiatnya kan 100 juta. Harusnya sepertiga dari 200 berapa? Berapa? Sepertiga dari 200? 66 ya? Harusnya kan keluar segini. Ya, harusnya keluar 66 juta karena sepertiga dari 200. Sebentar, warisan 200, wasiat 100. Ah iya. Harusnya kan keluar sepertiga dari 200. Nah, sepertiga dari 200, 66. Sisa berapa menuju 100 tuh? 100 kurang 66? 34. Ah, ini kan masih ada segini. Bagaimana ini wasiatnya? Boleh 34 juta dikasihkan ke masjid dengan syarat 3 orang ini setuju. Ya, 3 orang ini setuju. Kalau 3 orang ini setuju, berarti nanti 34 juta diambil dari warisan 3 orang tadi. Nah, tinggal itu. Ya. 34 juta tadi diambil dari uang warisan 3 orang tadi. Lah, kalau yang duanya setuju, satunya tidak setuju, bagaimana? Ya sudah, yang ngasih 2 orang aja. Satunya bagaimana? Megang warisan full. Duanya ngasih jatah warisan ke masjid. Yang 1 orang ini, ya udah dia pegang full. Nah, bukannya pelit, misalkan dia ada kebutuhan ya, labas, nggak ada masalah. Ah, gitu ya. Dari saya belum kan? Nah, kita ulang lagi. Wasiat boleh lebih dari sepertiga asalkan izin dari ahli waris. Kalau 3-3-nya nggak setuju, masih sisa 34 juta, ya sudah biarkan saja. Nah, yang diwasiatkan apa? 66 saja. 6. Walaupun ada pendapat ulama lain ya, Syafi'i atau kalau tidak salah lupa Syafi'i kayaknya. Kalau wasiat lebih dari sepertiga langsung mutlak tidak usah dikasih. 0, tidak usah apa? Tidak usah keluar. Nah, tapi yang lebih kuatnya tetap dikeluarkan sepertiga. Sisanya apa? Sisanya tergantung persetujuan ahli waris. Nah, lalu kita lanjut. Kita lanjut beberapa masalah. Berkaitan dengan wasiat, kita ulang tidak boleh lebih dari sepertiga. Wasiat, aturan yang kedua, tidak boleh kepada ahli waris yang dapat waris. Wasiat juga tidak boleh apa? Apa tadi? Wasiat kalau ingin lebih dari sepertiga, boleh asalkan ada izin dari ahli waris. Nah, kalau 3-3-nya tidak mengizinkan, ya sudah tidak keluar. Keluarnya sepertiga doang. Nah, kita lanjut. Lalu, berkaitan dengan wasiat, ada rukun. Sebagaimana sholat ada rukunnya ya. Berkaitan dengan wasiat juga ada rukun. Nah, insya Allah tidak pusing ya? Gampang insya Allah. Rukun wasiat. Yang pertama, kalau dalam bahasa Arabnya, yaitu musi. Orang yang beri wasiat, ya si mayitnya. Rukun yang kedua yaitu wasi. Orang yang diamanahi untuk memberi wasiat, menunaikan ya. Menunaikan wasiat. Ada yang ketiga, yaitu apa? Muso lahu. Ini bahasa Arabnya. Yaitu apa? Orang yang dapat manfaatnya. Manfaat dari wasiat.
Ada yang keempat, muso bihi, yaitu objek wasiatnya. Objek wasiatnya. Nah, misalkan kita kasih soalnya begini. Pak Fulan tadi meninggal. Pak Fulan meninggal memberikan wasiat. Duit saya 50 juta, tolong dikasih ke Masjid Imam Syafi'i. Ah, gitu. Dikasih ke siapa? Yang diamanahi Pak Budi misalkan. Pak Budi. Maka yang beri wasiat siapa? Pak Fulan tadi. Pak Fulan sebagai musi. Wasinya siapa? Pak Budi. Yang diberi amanah untuk apa? Lanjutin ke masjid 50 juta. Musolahu, yang dapat manfaat siapa? Masjid. Ya, yang dapat manfaat siapa? Masjid. Lalu yang keempat, objek wasiatnya apa? 50 juta. Nah, gitu. Itu 4 apa? 4 rukun mengenai masalah wasiat. Nah, pasti ada ini, tidak mungkin tidak ada. Ada orang yang memberi wasiat, ada orang yang diamanahi untuk tunaikan wasiat. Ada apa lagi? Musolahu, yang dapat manfaatnya. Ada yang keempat, musobihi, objek dari wasiatnya. Insya Allah kita kupas satu-satu setelah apa? Setelah azan. Nah, tafadhalu, azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wassalamu ala rasulillahi, thumma amma ba'd. Barakallahu fikum, jamaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal.
Nah, kita sekarang akan mengupas sedikit dari 4 rukun ini. Rukun yang pertama dari wasiat yaitu musi, orang yang memberi wasiat. Nah, nanti tiap rukun ini ada masalah masing-masing dan ada syaratnya. Langsung aja ya. Orang yang memberi wasiat ada syarat-syaratnya di situ. Orang yang memberi wasiat ada syarat-syaratnya di situ. Apa syaratnya? Pertama, dia memiliki kelayakan dalam berwasiat. Dia memiliki kelayakan dalam berwasiat. Tulis ya. Sang pemberi wasiat yaitu apa? Layak beri wasiat. Maksudnya layak beri wasiat itu apa? Dia bukan anak kecil. Ya, dia bukan apa? Bukan anak kecil, bukan orang gila. Nah, dia bukan anak kecil, bukan orang gila. Lalu syarat yang kedua dari orang yang memberi wasiat, objek wasiatnya punya dia. Objek wasiatnya punya dia. Saya berwasiat rumah saya yang di sebelah itu dikasih teman saya. Memang rumah dia bukan rumah tetangga. Rumahnya apa? Rumah kepemilikan dia. Gitu. Kalau punya orang dia wasiatkan, rumah sebelah saya wasiatkan buat kamu. Padahal bukan rumah dia, ya nggak bisa. Harus apa? Kepemilikan full punya dia. Lalu lanjut. Yang kedua berkaitan dengan wasi gitu ya. Orang yang diamanahi menunaikan wasiat. Apa saja syaratnya? Syaratnya pertama, ya, orang yang menunaikan wasiat, ya, orang yang menerima wasiat dia mukallaf. Mukallaf itu sepaket. Islam akil balik. Mukallaf. Islam akil balik. Lalu yang kedua, dia itu orang yang rasyid. Rasyid itu amanah lah, bisa ngatur uang. Orang yang rasyid, bukan orang yang dikenal khianat. Gitu. Itu ya. Lalu yang ketiga berkaitan dengan musolahu, orang yang dapat manfaatnya, masjidnya. Ya, orang yang dapat manfaatnya itu apa? Masjidnya. Yaitu orang yang menerima manfaatnya harus, apa bahasa Indonesianya? Harus menerima, tidak menolak. Orang tersebut apa? Ini ya, yang dapat manfaatnya. Takmir masjidnya begitu ya. Terima. Dia harus terima. Ini ada kata Pak Budi di Masjid Imam Syafi'i dapat 50 juta dari Pak Fulan. Kalau orang masjidnya bilang, ya udah kita terima, ya udah dapat. Tapi kalau dia bilang, enggak, kita nggak mau terima, balik kemana? Ahli waris. Gitu ya. Balik kepada ahli waris. Lalu setelahnya berkaitan dengan itu, musolahu, orang yang menerima manfaatnya yaitu bisa memiliki barang tersebut. Bisa memiliki barang tersebut. Bisa memiliki barangnya. Bisa memiliki. Maksudnya orang yang tidak bisa memiliki bagaimana? Mayit. Ya, mayit tidak bisa memiliki barang, sudah mati. Ya, saya wasiatkan kepada Pak Fulan. Fulannya sudah mati. Gitu. Kalau dia tidak bisa memiliki, misalkan orangnya mati. Ya. Orangnya mati, maka apa? Kembali ke ahli waris. Sedikit kita bahas. Misalkan tadi ya, Pak Fulan ngasih ke misalkan kasih ke siapa? Pak Budi. Ya. 50 juta. Ini beliau yang diterima ya, musolahu. Orang yang menerima wasiat. Nah, Pak Budinya harus apa? Harus masih hidup. Kalau sudah mati tidak bisa. Sedikit rinciannya.
rincian pertama. Kalau Pak Budi mati duluan, wafat duluan ya. Kalau Pak Budi wafat duluan, nah, Pak Budi wafat duluan. Pak Fulan bilang, saya wasiatkan 50 juta ke Pak Budi. Ya, sebelum Pak Fulan mati, karena wasiat itu Pak aktif ketika orang tersebut mati, meninggal. Kalau belum meninggal, nggak dapat. Kalau Pak Budinya meninggal duluan, wafat duluan, maka wasiatnya nggak ada, batal. Wasiatnya apa? Batal. Atau ada kasus banyak juga. Kasus kedua itu apa? Siapa tadi? Pak Budi. Pak Budi meninggal wafat setelah Pak Fulan. Dan wasiatnya telat. Nah, ini juga banyak. Bagaimana kasusnya? Kasusnya begini. Pak Budi wafatnya setelah Pak Fulan. Pak Fulan meninggal, otomatis kan wasiatnya berjalan. Langsung hartanya pindah ke Pak Budi. Cuma apa? Cuma karena lama nggak dikasih, ya 2 hari dulu, 2 hari ditahan dulu. Pak Budinya keburu mati juga. Nah, Pak Budinya keburu apa? Meninggal juga. Bagaimana kasusnya? Kita ulang ya. Pak Fulan mewasiatkan kepada Pak Budi 50 juta. Ya, Pak Fulannya meninggal. Cuma apa? Wasiatnya nggak langsung dikasih. 50 juta itu nggak langsung dikasih. Berselang 2 hari, Pak Budi meninggal. Pak Budi apa? Meninggal. Tapi yang meninggal dulu Pak Fulan. Yang mana otomatis kalau Pak Fulan meninggal dulu, harusnya itu duit langsung apa? Langsung transfer langsung ke Pak Budi. Cuma kabarnya telat. Keburu Pak Budi mati juga. Bagaimana? Kalau sifatnya seperti ini, maka wasiat 50 juta diambil oleh ahli waris Pak Budi. Nah, begitu ya. Kalau Pak Budi wafatnya setelah Pak Fulan. Cuma apa? Telat wasiatnya. Ya, Pak Budinya keburu meninggal juga. Kemana wasiatnya 50 juta? Karena Pak Fulannya meninggal dulu, kan harusnya langsung plek nyampe itu ke Pak Budi. Cuma telat. Pak Budinya meninggal juga. Maka apa? Wasiat tetap jalan, cuma ke ahli waris Pak Budi. Cukup sampai situ kali ya? Insyaallah. Atau satu masalah lagi. Kita tutup dengan ini. Ya. Tadi berkaitan dengan wasiat. Wasiat aktif ketika apa? Ketika sang mayit tadi meninggal. Langsung dikasih kepada musolahu, orang yang menerima manfaat. Dan kalau orang yang menerima manfaatnya tadi ada 2 keadaan ya. Mati sebelum orang yang beri wasiat, atau mati setelah apa? Sebelum orang yang beri wasiat, atau mati setelah orang yang beri wasiat. Sekarang kita tutup dengan satu masalah. Ada satu masalah dibahas ulama, bagaimana kalau harta itu keburu apa? Keburu hilang atau rusak sebelum dibagi ke orang yang dapat wasiat. Hartanya apa? Tulis mana nih? Hartanya ya, hartanya rusak atau hilang sebelum wasiat ditunaikan. Kita kasih contoh. Kita tutup dengan inilah. Warisannya 300 juta. Uang ini rusak atau hilang misalkan, ya, hilang sebelum wasiat ditunaikan. 300 juta, ini mayitnya sudah mati ya. Ya, mayit sudah mati. Sudah jadi mayit, gitu. Harusnya kan 300 juta dibagi. Misalkan ini warisnya. Terus apa? Terus wasiatnya 100. Tidak lebih dari 1/3. Nah, tiba-tiba karena tidak langsung dibagikan, ternyata duitnya hilang.
atau rusak atau bagaimana lah. 50 juta. Ya, 50 juta. Harusnya kan gini, 300 juta waris. Wasiat 100. Berarti jadinya bagaimana? Berarti warisannya jadi 200. Ya. Wasiatnya berapa? 100 kan gitu. Wasiat. Ternyata uangnya hilang 50 juta. Otomatis uangnya berapa? 250. Kan gitu ya. 250. Wasiatnya tadi 100 juta. Otomatis sekarang apa? Wasiatnya apa? Melebihi. Tapi ngitungnya bukan gitu. Ketika duitnya 250, karena 50-nya hilang. Ya. Maka apa? Maka dihitungnya baru dari sini. Ya. Kan tadi 200 waris ya. 200 waris, 100 wasiat. Total 300. Hilang 50, ya. Jangan diambil dari salah satu dari ini. Oh ini warisan, duit kita hilang 50. Warisan kurangi 50. Enggak. Atau wasiat dikurangilah jadi 50. Enggak. Tapi bagaimana? Duit total itu 250 ya. Setelah 250 baru dibagi. Karena kan tadi jatahnya gini. 200 waris, 100 wasiat. Ternyata 50-nya hilang. Nah, 50 kita kurangi yang mana? Waris apa wasiat? Enggak begitu. Tapi bagaimana? Kurangi dulu total harta jadi 250. Baru apa? Baru dibagi. Sepertiga wasiat. Baru sisanya apa? Sisanya waris. Ya, kalau diulangi, dikurangi salah satu dari sini enggak fair. Oh 50 hilang. Mana yang dikurangi ya? Duit waris apa duit wasiat? Tidak begitu caranya. Tapi bagaimana? Duit total dikurangi saja. 300 kurang duit yang hilang. 50, jadi 250. Baru dibagi. Nah, baru apa? Baru dibagi. Insya Allah banyak lagi masalah, insya Allah. Nanti kita bahas hadis kedua dan hadis ketiga.